Makanya pegawai bursa, pegawai Kementerian Perdagangan, Bapepti dan lain sebagainya itu masuk dalam kategori nasabah terlarang. Oh iya. Sepersekian lot pun lo transaksi di bursa, lo transaksi di PBK di Indonesia, maka lo punya sumbangsi atas itu. Nah, iya Nggak ada istilah broker. Nah, Jadi kalau iya. lo pakai kata broker, itu pasti ilegal. Sebenarnya hukumannya apa sih, Pak? Jadi kayak mereka kan oke, perlu sertifikat, ribet bla bla bla. Oh, gue sekarang bisa kok, banyak influencer lainnya. Ada Jadi 2 jenis hukuman. nah, ini. Penjara. Oke. langsung. Yo, welcome back di Ngalus, ngobrol asik soal fulus. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial, teman-teman, langsung dari ICDX. Di sini ada Pak Anang, Pak Anang Wijaksono ya. Jadi beliau merupakan Head of Learning Centernya ICDX. Selamat datang Pak Anang. Terima kasih sudah. Ini super under lah. Akhirnya bisa kedatangan langsung kepala dari ICDX. Terima kasih sudah diundang. Jadi ini komunitas Metafulus atau anak-anak muda yang baru mau memulai bertransaksi di perdagangan berjangka komoditi atau ya gaulnya trading lah, trading di financial markets. Ya ingin tahu lah gimana caranya, memulainya seperti apa, dan regulasinya nih sebenarnya di Indonesia seperti apa. Nah, sebelum ke sana, teman-teman, kita mungkin kenalan dulu sama Pak Anang dan perjalanan karirnya Pak Anang. Boleh Pak Anang diceritain kayak gimana ceritanya Pak Anang sampai di titik sekarang gitu. Oke, ya. Wah, panjang dong, harus mundur berapa tahun gua. Jadi gini, kalau kenal industri ini sebenarnya sudah dari tahun 2000. Jadi waktu tahun 2000 itu saya masih kuliah. Saya masih kuliah, kebetulan pada waktu kuliah sempat jadi senat lah istilahnya gitu. Aktivis guys. Tiba-tiba ada satu surat permohonan masuk untuk menyelenggarakan kegiatan seminar di Fakultas Ekonomi. Itu mengenai perdagangan jangka komoditi. Tahun 2000. Nah, jadi itu perkenalan pertama gue dengan PBK sebenarnya. Gue, by the way, at the time sebenarnya gue nggak terlalu sure apakah gue masuk ke situ. Itu perjalanan waktu yang membawa. Tapi pertama kali gue kenal itu di tahun 2000. Jadi sedikit informasi nih guys, kalau yang mungkin sempet tahu atau belum tahu ya, bahwa PBK itu pertama kali di 2000 sebenarnya tahun 2000. Dan itu sempat ada pembahasan pertama kali itu di Jogja di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Bahkan waktu itu sempat ada ngumpulin, seingat saya mungkin 50 ulama dari beberapa kelompok Islam gitu ya. Dan rekomendasinya pada waktu itu ini baik untuk dilakukan. Nah, kalau sekarang kan mungkin fatwanya sudah beda lagi ya. Tapi pada waktu itu masih seperti itu. Nah, tahun 2002 itu gua kan aslinya keluarga di Jakarta nih. Jadi kalau pulang kampung anak pulangnya ke Jakarta. Kalau orang kan baliknya ke daerah. Kalau enggak, baliknya ke Jakarta. Nah, pas ke Jakarta itu lagi udah fase akhir nih, udah lulusan nganterin adik gua kuliah di Pancasila. Gua lihat lamaran lowongan. Nah, gua ngelamar lah. Masuklah di interview segala macam. Jadilah gua bergabung di industri PBK di Pialan Broker waktu itu. Nah, sampai di situ 2002 start sampai sekarang. Ya kalau di level Pialang brokernya mungkin 22 tahun guys. 22 tahun yang lalu. Gua gak setua itu ya. Enggak, maksudnya mulai dari pertama ya kayak marketing lah, biasalah. Kemudian mungkin gua marketing waktu itu cuma sekitar setahun 2 tahun lah kurang lebih. Setelah itu lebih banyak ditarik ke bagian riset, development. Kemudian setelah itu lebih ke kalau dulu ada namanya quality development. Jadi kalau misalnya ada nasabah nih, lu trade, kemudian lu bermasalah trade-nya. Nah, gua tuh ada satu ruangan di mana gua di situ kayak psikiater gitu. Bagaimana solusinya gitu terhadap masalahnya dia gitu, sehingga dia bisa trade lagi. Itu namanya quality development waktu itu. Habis itu pegang cabang di Bandung 2005-2006, balik lagi ke kantor pusat ke HQ. Habis itu sempat pegang divisi compliance kepatuhan juga di perusahaan. Dan terakhir gue pegang divisi pemasaran head. Ya VP lah. Kurang lebih kayak begitulah. Itu di salah satu broker. Salah satu broker yang tua, pendiri pemegang sahamnya bursa pertama
di emang boleh sebut nama nggak nggak apa-apa lah nggak lah kalau yang tahu pasti tahu lah. Ada salah satu broker pendiri dan pemegang saham bursa berjangka pada waktu itu. Gue di situ dari mulai tahun 2002 sampai gue akhirnya memutuskan cukup sudah resign di 2017 ya 2017. Nah, kemudian ternyata nggak betah lama. Gue waktu itu sempat rencana mau bikin apa ya kayak kafe, mengedukasi orang gitu kan di Jogja. Tapi ceritanya lain. Tiba-tiba ada panggilan, ada yang approach lah dari bursa komoditi derivatif Indonesia ICDX. Pak, kita Bapak kita lagi mau bikin akademi segala macam. Bapak berminat nggak? Interview ya udah. Dari 2018 situ. Sampai sekarang gue jadi head learning center di ICDX. Kalau sekarang namanya Akademi ICDX. Berarti di Pialang udah dari tahun 2002 sampai 2017 tadi ya. 2018 dapat panggilan dari ICDX di learning centernya untuk membuat akademi. Nah itu di akademi berarti dari nol banget Pak Anang bikin silabusnya, kurikulum semuanya berarti. Betul, ngebangun dari awal. Oke, dari tahun 2018. Nah, ICDX itu apa? Boleh dijelasin nggak mungkin? ICDX itu kan Indonesia Commodity and Derivative Exchange. Jadi itu adalah bursa komoditi derivatif Indonesia. Jadi kalau yang namanya bursa berarti dia SRO. SRO itu Self Regulatory Organizations, artinya otoritas penyelenggara pasar. Jadi kalau mungkin yang teman-teman lebih kenal kayak misalnya bursa efek lah. Nah itu kan wilayahnya adalah efek, saham, surat utang dan lain sebagainya. Nah kalau di komoditi dan derivatif itu ada namanya bursa komoditi, bursa berjangka lah kalau nomenklaturnya. Ada bursa komoditi derivatif Indonesia. Jadi itu kayak ya setara dengan BI-nya sama-sama SRO tapi yang menyelenggarakan pasar terkait dengan komoditi dan derivatif. Bedanya di produknya. Bedanya di produk aset instrumennya. Ya. Nah ini mungkin yang tadi ngomongin PBK perdagangan berjangka komoditi itu sebenarnya PBK itu apa sih? Gitu. Mungkin secara singkat deh. Takutnya kan yang nonton kayak ini ngomongnya udah jauh-jauh nih, tapi PBK-nya sendiri itu sebenarnya apa sih? Gini, PBK perdagangan berjangka komoditi itu sebenarnya jangan dimaknai susah-susah, sederhana aja, gampang aja. Kalau namanya orang dagang, itu sebenarnya modelnya ada dua. Ada perdagangan atau jual beli itu dilakukan secara tunai atau cash. Maksudnya cash tunai itu gini, misalnya gue sama lu ya, gue beli, lu jual, kita deal harga sekarang, barang pindah, gue bayar, selesai. Itu namanya cash tunai. Tapi ada model perdagangan itu yang sifatnya berjangka. Berjangka itu artinya apa? Gue sama lu deal ya, gue mau beli di harga segini, lu sepakat jual di harga sini, tapi nanti ya barangnya misalkan seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Pasti gue pemenuhan pembayarannya juga nanti. Kan gitu kan. Tapi dengan harga market price saat dengan itu. Dengan harga yang sudah disepakati pada saat itu. Iya, itu namanya berjangka. Dalam praktek keseharian kan banyak ya, kayak misalnya lu beli aset apartemen, lu beli rumah, atau lu inden mobil, atau HP keluaran terbaru kan rata-rata begitu. Pokoknya prinsipnya deal harganya sekarang antara pembeli dan penjual, tetapi pemenuhan kewajiban di antara dua belah pihak itu dilakukan di waktu kemudian yang disepakati. Maka ada dua syaratnya. Yang pertama, harus ada kontrak yang mengikat dua belah pihak. Kalau enggak dasarnya apa kan? Nah, kontrak yang mengikat dua belah pihak. Kemudian yang kedua, biasanya nggak cuma kontrak paper, harus aja kayak semacam DP lah. Margin. Nah, kalau di trading namanya margin. Iya. Gitu ya. Kalau kontraknya disebut kontrak berjangka, kontrak derivatif gitu. Nah, kebetulan untuk asetnya sendiri kebanyakan yang diperdagangkan di PBK apa aja ya sekarang? Kalau komoditinya sebenarnya definisinya luas banget. Kalau kita merujuk di Undang-Undang 3297 maupun Undang-Undang 10 2011, itu definisi komoditi itu kan segala sesuatu yang terkait dengan hak, kewajiban dan lain sebagainya yang memiliki nilai komoditi beserta turunannya yang bisa diperdagangkan berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan derivatif lainnya. Jadi luas banget sebenarnya definisinya. Itu yang kemudian kemarin di Undang-Undang P2SK agak dibatasin sehingga kecuali efek dan valuta asing kecuali kalau nggak salah kayak seperti itu. Meskipun sebenarnya gue juga ada pertanyaan besar sih kenapa bisa jadi seperti itu. Karena prinsipnya begini, kalau di dalam perdagangan berjangka komoditi atau itu sifatnya dagang dia, trading. Bukan investasi. Itu yang sering kadang-kadang orang masih sering salah kaprah.
Kalau misalnya gue bilang investasi, itu kan mikirnya adalah oke, gue bayar segini, gue tunggu harganya naik gitu kan. Yeah. Orang lebih pasif, lebih time spend-nya lebih panjang gitu kan, dan effortnya mungkin lebih sedikit gitu. Sedikit, ya. Tapi kalau yang namanya dagang, lu kan taktis. Plan-nya ada, mau beli di harga berapa, jual di harga berapa mesti jelas gitu kan. Time spend-nya lebih limited. Yeah. Itu yang berbeda. Nah, kalau di perdagangan berjangka komoditi itu pure dagang, bisa macam-macam. Bahkan kalau itu sebenarnya untuk menyebut apakah itu investasi atau perdagangan, sebenarnya tidak tergantung pada asetnya, bukan. Tapi mekanisme perdagangan di belakang aset itu. Ya kan? Yeah. Kalau yang namanya lo beli cash, misalkan beli saham cash, makanya di bursa efek itu ada yang namanya custodian sentra efek. Karena kan kalau misalnya lo beli saham pagi, lo bisa jual siang. Itu kan harus ada perpindahan aset kan? Iya. Kan nggak mungkin asetnya dikirim ke rumah kan? Pasti taruh kustodian dulu untuk pencatatan dan lain sebagainya. Nah, kalau di dalam perdagangan berjangka nggak perlu itu. Kenapa nggak perlu itu? Lah kan belum ada perpindahan aset, masih nanti. Jadi bisnis prosesnya jadi beda. Makanya kemudian yang satu ini lebih berdagang, tapi modelnya berjangka bukan cash. Yang satu tadi yang di depan tadi itu adalah lebih pada investasi. Itu aja bedanya sebenarnya. Jadi kalau bicara PBK atau berdagang ya kan nggak ada kita yang nggak berdagang kan? Iya. Kita semua tiap hari pasti jual dagang. Iya, jual beli apapun itu. Kalau kita punya satu wisdom ya, kita selama ini melakukan pembelian barang, mengelola uang dan lain sebagainya dengan satu metodologi tertentu yang kita yakini dan itu kita yakini benar. Maka menurut saya sih itu bisa dipraktekin di perdagangan berjangka komoditi. Pengaturannya, wisdomnya, porsionalnya sama aja sebenarnya. Kalau Pak Anang sendiri itu berdagang juga nggak, trading juga nggak di PBK ya? Trading iya, tapi tidak di PBK. Karena kalau gini, maksud gue gini, gue mesti klarifikasi dulu kan. Karena kan bisa didengerin sama siapa saja, termasuk teman-teman Ibu Popki. Perlu disclaimer. Jadi, kan begini, selaku misalnya saya sekarang ada di bursa, maka kan saya ibaratnya di SRO-nya kan. SRO itu dia membuat peraturan, menyelenggarakan pasar dan lain sebagainya. Maka to be fair, saya nggak boleh transaksi di Indo. Nggak boleh. Makanya pegawai bursa, pegawai Kementerian Perdagangan, Bapepti dan lain sebagainya itu masuk dalam kategori nasabah terlarang. Oh iya. Kalau di PBK. Ada tapi proses namanya apa ya? IDD. Transaksi komoditi derivatif S global itu kan tidak berada pada wilayah hukumnya Indonesia. Jadi boleh dong. Jadi gue harus sebut gue masih trading sampai sekarang, sampai detik ini, tapi yang sudah pasti tidak di PBK di Indonesia. Nah itu mungkin nanti kita bahas juga mungkin pelan-pelan mengenai trading lah. Soalnya emang ya banyak juga lah di anak-anak trader-trader yang mau mulai itu bertanya kan, ini sebenarnya mulainya dari mana sih, bla bla bla. Akhirnya kan kebanyakan tapi yang mereka temukan di internet, di sosial media, iklan dan lain sebagainya itu kan produk-produk luar. Bahkan broker pialang-pialang pun pialang-pialang luar dan sebagainya. Nah itu secara hukum seperti apa? Apakah tidak apa-apa memulai dengan trading langsung dengan broker luar gitu kan? Karena kan sekarang trading mudah banget. Siapapun sekarang bisa daftar secara online. Punya HP sama internet aja udah bisa. Kita download MetaTrader, kita download apa, itu udah sangat mudah. Bahkan depositnya pun sekarang udah bisa $10 udah bisa gitu. Ada yang menawarkan. $1 udah bisa. Jadi sekarang barrier to entry-nya semakin nggak ada. Tipis, mungkin waktu dulu harus ada minimum deposit $10,000 untuk supaya boleh bertrading. Sekarang anak muda sekecil apapun yang punya HP tadi akses internet, barrier to entry udah nggak ada. $10 tadi bahkan itu udah bisa memulai tuh bertransaksi, bertrading di pasar global financial. Nah itu tanggapan Pak Anang sendiri deh. Itu gimana? Jadi gini, guys. Kalau mau trading, memulai trading seperti tadi yang dibilang di PBK pun, perdagangan berjangka komoditi di Indonesia pun sekarang kan teman-teman anggota bursa itu sudah mulai menawarkan layanan, misalkan kayak mulai dari 500.000 sudah bisa trading deposit. Itu kan sudah bisa kan. Nah, artinya sebenarnya barrier itu juga sudah hampir tipis lah. Artinya siapa sih sekarang yang nggak punya uang 500.000? Dalam satu bulan misalkan, kan itu bukan untuk anak-anak sekarang bukan nominal yang gede gitu. Artinya ruang untuk trading itu bisa siapa saja. Nah, sehingga kalau pertanyaan tadi mulai dari pialang luar atau pialang lokal,
kalau mau trading di pialang luar, jadi pejabat bursa dulu. Jadi dilarang sama undang-undang nggak boleh trading di dalam. Okay. Jadi kenapa gue ngomong itu bercanda ya, bercanda. Seriusnya adalah bahwa yang pertama, kalau lo trading di Indo, maka uang lo akan berputar di Indo. Pada saat uang lo berputar di Indo, maka artinya bahwa lo itu sedikit sangat, walaupun itu mungkin kecil sekali, tapi sangat bermakna bagi perekonomian kita dibanding ketika lu trading di luar kemudian uang lu keluar. Iya, margin kan? Keluar ya. Capital outflow lah, misalkan kondisinya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya lu trading di Indonesia, maka walaupun cuman sepersekian lot lu trading, itu lu ikut ngebangun pasar. Iya. Ikut ngebangun pasarnya. Artinya apa? Kalau di pasar itu kan sebenarnya orang bisa berdagang di satu pasar. Itu salah satu persyaratan utamanya likuiditas. Artinya kalau banyak pelaku di situ, orang bisa keluar jual beli masuk dengan mudah. Yeah. Maka sepersekian lot pun lo transaksi di bursa, lo transaksi di PBK di Indonesia, maka lo punya sumbangsi atas itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa bicara ngomong dengan banyak hal, misalkan. Mungkin satu ketika sometimes lo mulai dengan forex dulu, atau belum mulai dengan misalkan instrumen apalah yang lo familiar, gampang, emas atau apa. Tapi kalau sudah sampai pada tahapan trader, yang penting kan cuan. Dan cuan itu bisa didapatkan tidak hanya dari forex, dari emas, tapi misalkan lo trading kelapa sawit, lo trading batu bara Indonesia, lo trading misalnya karet, lo trading kopi, lo trading kakao. Itu mungkin produk-produk itu mungkin jarang banget yang dilirik ya sama anak muda sekarang. Nah, tapi ternyata bisa tuh kan. Bisa. Tapi kan memang makanya kenapa kita di akademi waktu itu di Learning Center kemudian di BKDI kita kayak rilis campaign yang namanya GoFX. GoFX itu sebenarnya bukan produk. GoFX itu kampanye multilateral. Makanya instrumen yang dipilih di GoFX itu adalah gold, oil, forex. Sesuatu yang orang sudah familiar. Tapi sebenarnya target utamanya bukan di situ kita. Target utamanya adalah membuat teman-teman itu bisa bisa memahami mekanisme transaksi di dalam bursa itu seperti apa. Gitu kan? Sehingga nanti kan tinggal pilihan opsional produknya aja. Kalau awalnya dari gold, oil, forex, nanti bisa ke komoditas-komoditas lain asli Indonesia. Sehingga sekecil apapun lotnya itu memiliki peran penting bagi proses pembentukan harga. Jadi kita bisa jadi tuan rumah buat harga komoditas kita di negara sendiri. Nambah likuiditas juga. Nah, tadi dibilang mekanisme perdagangan. Tadi dibilang juga multilateral. Nah, itu tuh sebenarnya apa multilateral? Bedanya sama bilateral apa? Mungkin bisa dijelasin secara singkatnya. Jadi gini, kalau multilateral itu kan artinya banyak lawan banyak. Ya, mekanisme transaksi di bursa manapun yang namanya pasar itu pasti berjalan secara multilateral. Artinya sekian banyak buyer menawarkan harganya, sekian banyak seller menawarkan harganya, kemudian matching engine bursa akan bekerja untuk mempertemukan harga penawaran yang terbaik, yang match atau enggak gitu. Jadi ada kesetaraan lah di situ bagi semua pelaku, baik semua buyer atau seller untuk menawarkan harganya. Itu multilateral. Maka dibilang harga yang terbentuk menjadi kredibel karena itu mencerminkan pasar. Supply and demand-nya peserta lah, partisipan. Yang kedua yang tadi disebut dengan mekanisme bilateral. Kalau bilateral itu artinya ada satu pedagang penyelenggara nih. Orang buy dia yang sell. Orang sell dia yang buy. Makanya disebut bilateral. Jadi transaksi dua arah. Transaksi hanya dua pihak antara pedagang penyelenggara dengan para kliennya. Nah, itu juga bisa kita juga diatur, juga legal dengan skema yang namanya sistem perdagangan alternatif. Itu ada SPA itu yang bilateral gitu ya. Nah, kalau transaksi di GoFX tadi yang di multilateral tadi ya lu transaksi langsung di exchange di bursa. Di bursa dan itu ya udah lawannya peserta atau pedagang lainnya. Sesama pelaku. Sama-sama bentuk harga di situ. Dan itu langsung bisa kita lihat juga ya order booknya semuanya kelihatan. Langsung, lihat aja ada yang lagi nunggu buy ini di sini gitu kan. Yang mau ngantri di harga segini ada sekian lot. Itu terbuka semua ya. Kelihatan semua. I see. Nah, itu tadi mungkin agak udah kejauhan ya. Ini udah mulai ke teknis sedikit. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari helikopter view lah, perdagangan berjangka komoditi ini ada siapa aja sih di dalamnya? Mungkin
ya dari kementerian, terus turun ke Bapepti, terus di bawah-bawahnya organisasinya ada apa aja. Jadi kita biar secara overall tahu dulu nih ada siapa aja, dan mungkin si yang nonton ini kan bisa jadi ada yang calon trader atau bisa jadi ada yang pengen kerja di kementerian, ada bisa jadi ada yang pengen ke ICDX. Nah, itu tuh sebenarnya ada apa aja sih gitu. Oke, jadi peluangnya apa aja gitu. Oke, jadi kalau bicara tentang industrinya sendiri kan ada ya. Tentu ada sebebas-bebasnya pasar. Kan begini, kita berangkat dulu dari pemahaman bahwa yang namanya pasar itu harus sesedikit mungkin intervensi dari pemerintah. Karena kalau intervensi dari pemerintahnya terlalu gede, maka itu akan berpengaruh pada harga pasar, sehingga harga yang terjadi tidak mencerminkan. Makanya barang-barang yang dapat subsidi dari pemerintah nggak bisa masuk bursa, karena nggak bisa mencerminkan pertemuan supply demand. Itu dulu. Nah, sehingga di dalam perdagangan berjangka komoditi itu pemerintah menempatkan dirinya sebagai pengawas. Makanya namanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan. Nah, yang nanya Bapepti itu apa? Nah, tadi dijelasin. Ya kan? Badan Pengawas. Nah, kemudian yang menyelenggarakan pasarnya siapa? Ada otoritas penyelenggara pasar sendiri yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu kami di bursa. Nah, jadi bursa itu berlaku sebagai otoritas penyelenggara pasar. Dia menyediakan infrastruktur, ekosistem perdagangan dan lain sebagainya. Termasuk peraturan terkait dengan perdagangan. Hanya memang catatannya sebelum kita rilis itu kontrak baru atau kita melakukan perubahan peraturan yang lain sebagainya yang mengikat kepada semua pelaku, itu kan wajib mendapatkan persetujuan dari Bapepti dulu, selaku perwakilan pemerintah, badan pengawas, baru bisa dirilis. Ada yang namanya lembaga penjamin, Indonesia Clearing House, ICH. Jadi kan logikanya kan begini, karena transaksi kita ini rata-rata nggak cash, kan harus ada pihak ketiga yang jamin dong, gitu kan. Maka ada yang namanya lembaga penjamin Indonesia Clearing House. Semua transaksi yang terjadi di bursa ICDX itu di clearing atau dijamin clearingnya. Maksudnya dijamin itu dijamin pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Ya, kewajiban apapun, termasuk kewajiban keuangan, para pihak itu dijamin oleh lembaga clearing. Itu Indonesia Clearing House. Kemudian untuk bisa bertransaksi di dalam environment perdagangan jangka komoditi di bursa tadi, itu nggak bisa orang langsung. Kenapa? Kan tadi ada skema penjaminan. Ini kan bukan jual beli tunai ya. Ada skema penjaminan. Maka kemudian masyarakat yang ingin bertransaksi itu harus tidak bisa langsung ke bursa, tapi melalui perantara pialang berjangka. Ya kan? Nah, kalau melalui perantara pialang berjangka, maka di pialang berjangka itu kan akan banyak nasabah nih. Masing-masing ngumpulin margin. Nah, itu yang bisa dijadikan security deposit sama si bursanya kan. Bursa, nggak orang perorangan, akan ribet gitu. Benar. Kan begitu. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, ada lagi juga pelaku yang bukan pialang. Kalau pialang itu nggak boleh transaksi ya. Pialang itu hanya menyalurkan amanat transaksi nasabahnya ke bursa. Tapi ada pelaku yang bisa transaksi langsung, namanya pedagang. Pedagang berjangka itu dia bisa bertransaksi atas rekeningnya sendiri atau grup usahanya, tapi tidak bisa memfasilitasi atau menyalurkan transaksi amanat orang lain. Batasannya gitu. Makanya di dalam sistem perdagangan alternatif atau perdagangan bilateral tadi, si nasabah melalui pialang berjangka bisa bertemu dengan pedagang sebagai lawan transaksinya. Karena si pedagang kan bertransaksi atas rekening sendirinya. Di bursa pun juga sama. Kalau dia terdaftar menjadi anggota bursa sebagai pedagang, dia sebagai anggota bursa dia bisa bertransaksi di bursa, buying selling di bursa bisa. Nah, pialang anggota bursa kan menyalurkan amanatnya dari si nasabahnya tadi. Ya, amanatnya diteruskan ke bursa. Bisa ketemu dengan pedagang, bisa ketemu dengan nasabah pialang yang lainnya lagi, sehingga terjadi kesepakatan tawar-menawar di situ. Gitu. Yang disebut trader tuh pedagang berjangka itu bisa kita sebut trader lah ya. Mereka kan melakukan transaksi jual beli. Terus nasabah-nasabah tadi di bawah pialang berjangka, mereka juga trader lah ya. Tapi pialangnya sendiri nggak boleh trading. Makanya sebenarnya gini, sebenarnya masalah penggunaan istilah itu, gue juga punya concern sebenarnya. Jadi gue sering ngomong sama teman-teman ya, ayo kita coba pakai istilah yang itu memang ada di nomenklaturnya. Contoh, misalkan di industri PBK itu ada istilah pialang, ada istilah pedagang. Nggak ada istilah broker. Jadi kalau lu pakai kata broker, itu pasti ilegal. Karena base bahasanya itu yang digunakan ada di sana. Karena kalau di Indonesia kita pisahkan tuh. Pialang itu hanya menyalurkan amanat transaksi. Kalau pedagang bisa bertransaksi atas rekeningnya sendiri. Jadi either lu pialang atau pedagang. Nah, kalau misalkan people yang menyalurkan amanatnya melalui pialang disebutnya nasabah.
Iya. Jadi kalau misalnya kita sebut trader, semuanya bisa trader. Status activity-nya ya. Tetapi kalau dilihat dari statusnya, maka apakah dia pedagang, apakah dia pialang berjangka, atau dia nasabah. Menarik. Tadi ada pedagang, pialang, nasabah, yang paling atasnya bursa lah. Nah itu agak-agak tricky lah ya. Sekarang anak muda sekarang pasti taunya kayak, oh lu trader, oh lu trading di broker mana gitu kan. Pertanyaan pasti langsung kayak gitu. Gue kalau misalnya mau trading ke broker mana sih? Berarti sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu ya mereka itu bisa kita bilang nasabah. Kalau ingin melakukan transaksi jual beli itu ya udah tinggal daftar ke pialang. Pialang berjangka kayak gitu. Untuk menyalurkan amanat mereka. Tapi kalau teman-teman di sini bedanya apa sih nasabah dan pedagang berjangka? Apakah dari size-nya atau si pedagang berjangka kenapa dia harus bikin pedagang berjangka dan langsung ke bursa? Kenapa nggak dia ke pialang juga gitu langsung, misalnya? Oke. Jadi gini, kan tadi transaksinya itu kan tidak cash. Sehingga setiap pihak yang memfasilitasi transaksi atau ingin bertransaksi di bursa, dia harus taruh dulu dong security deposit. Karena kan transaksinya tidak cash. Tidak cash. Jadi ada semacam kerangka penjaminan lah di situ. Makanya ada taruh namanya security deposit. Kalau retail ditaruh security deposit yang sekian gede pasti nggak sanggup dong. Ya kan? Karena kan misalkan gini, misalkan untuk mengcover transaksi yang nilainya misalkan kayak beginilah kasarnya, lu taruh security deposit misalkan 1 miliar, berarti lu hanya bisa transaksi maksimum 1 miliar kan gitu kan. Kurang lebih sederhananya. Untuk walaupun misalkan 1 miliar itu ditransaksikan dalam sekian waktu, tapi at least kalau value transaksi lu sampai 1 miliar kan lu prestasi, ini ada duit yang ditahan oleh otoritas gitu loh. Itu kerangka penjaminannya kurang lebih seperti itu. Sehingga ada yang namanya kewajiban security deposit baik dari pialang maupun pedagang sebagai anggota bursa, mereka wajib store security depositnya dengan besarannya masing-masing. Dan itu jumlahnya lumayan gede. Nah, kalau orang perseorangan untuk transaksi dia harus memenuhi persyaratan keuangan dalam rangka penjaminan seperti itu kan nggak bisa. Boleh disebutin nggak Pak angkanya? Angkanya macam-macam bro. Yang paling dikit minimum ya 1,5 miliar lah. 1,5 miliar. Transaksi yang ini yang multilateral. Kalau di penyaluran amanat luar negeri 7M. Kalau di SPA bisa sampai 35M. Ya kan nggak mungkin retail. Apalagi yang mau coba-coba. Tapi jangan salah, ada juga pedagang di kita itu yang namanya pedagang individu. Di bursa komoditi anggota bursa kita ada yang namanya pedagang individu. Ya memang karena dia firma, dia memang punya kepentingan untuk melakukan aktivitas bisnisnya itu, maka size segitu nggak masalah buat dia. Ada, bahkan ada remote trader. Remote trader itu artinya pedagang anggota bursa yang tidak berkedudukan di Indonesia. Oh, bisa kayak gitu bisa. Di GoEffect ada beberapa. Di nah, itu environment-nya, info baru guys. GoEffect ya, ada. Nah tadi dibilang kalau misalnya mau bertransaksi 1 miliar harus ada security deposit 1 miliar. Nah sistem leverage ini itu bekerjanya seperti apa sih di PBK ya? Jadi kan ada orang yang kayak gue sebenarnya pengen buka nih satu lot itu kan 100.000 nih misalnya US dollars, tapi dia hanya pengen depositnya $1,000 deh. Jadi pakai leverage 100x. Nah itu prosesnya seperti apa sih? Apakah bisa dengan PBK di lokal sekarang? Kan kalau di luar kan banyak nih yang menawarkan leverage up to 100x. Jadi kalian cuma cukup deposit $100 aja untuk ngebuka posisi satu lot katakanlah gitu. Nah itu di PBK gimana Pak? Kalau di PBK jangan Pak dong kelihatan tua. Bro Anang. Jadi gini. Biar lebih muda. Iyalah. Kalau di PBK tuh gini. Prinsipnya tadi kita kembali pada pengertian awalnya bahwa transaksinya itu tidak cash. Karena tidak cash, maka di depan hanya dipersyaratkan semacam good faith deposit yang disebut margin tadi. Nah, itu berapa? Nah, besarannya itu di bawah 5% dari nilai total value. Jadi kalau lo transaksi misalkan nilai total value-nya 1 miliar. Ya paling jaminannya 1,5%-nya berapa? Iya. Pokoknya leverage-nya 20x lah ya, 20 kali lah ya. Jadi kalau sekitar bisa 1:65, 1:70, 1:60. Artinya dengan naro 1 lo bisa eksekusi aset senilai 70 kali lipat. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ini bukan pembelian tunai, ini jaminan saja. Betul. Gitu. Betul.
untuk asetnya sendiri apakah beda-beda? Kalau misalnya emas, oh ini leverage 70 kali. Kalau misalnya mungkin minyak beda lagi. Oh ya, nah kayak gitu. Apakah ada perbedaan leverage? Beda-beda. Oh beda-beda. Karena begini, leverage itu efek sebenarnya. Oke. Kan tadi orang berdagang dia harus taruh jaminan. Nah, jaminan itu secara logika perhitungan akuntansi adalah supaya bisa mengcover kalau ada pergerakan harga berkebalikan dengan posisinya dia, artinya rugi gitu ya dia ya. Pada hari itu trennya itu sehari itu maksimum berapa? Sehingga nilai jaminan itu, karena kan belum beli tunai kan? Iya. Sedikit ya, gue ke depan sedikit. Kalau lu transaksi berjangka tidak tunai, maka selain jaminan, lu harus siapin dana di rekening yang kalau lu rugi, dihitung sama clearing bisa ditarik untuk bayar kerugian lo. Oke. Dan maka itu berdasar. hari kan harus tersedia tuh di rekening. Kan kondisinya kurang lebih seperti itu. Sehingga kalau seperti itu, ada namanya di clearing lembaga penjamin itu kegiatan untuk melakukan manajemen risiko, sehingga mereka akan melakukan studi nih, misalkan instrumen ini volatilitasnya pergerakannya sekian, jadi kalau orang rugi maksimum dalam satu hari sekian, instrumen itu bisa beda lagi, itu bisa beda lagi. Nah, dasar itu yang digunakan untuk menetapkan berarti jaminannya harus berapa persen. Gitu. Make sense. Tapi kalau misalnya ternyata ada pergerakan yang anomali, katakanlah kita bicara mengenai minyak di tahun 2020 yang April itu, yang sempat negatif. Nah itu sistemnya gimana kalau kayak gitu? Kalau jatuhnya dia berarti kan lebih besar lah pergerakannya dibanding volatilitas yang umum. Ya, biasanya begini, secara umum itu kan akan dilihat dan kemudian prosesi kejadian itu kan biasanya akan ada gejala-gejalanya. Tidak, kalau bahasa Jawa tidak sakdek-saknyet tiba-tiba begitu kan, enggak kan? Enggak ada tiba-tiba langsung lompat gitu kan, enggak ada, pasti ada prosesnya. Dan proses itu pasti akan dipicu oleh faktor yang berpengaruh. Sehingga pada saat proses sebelum itu kejadian berjalan, itu akan ketangkep oleh defisit risk management. Sehingga biasanya entah itu di pialang, entah itu di bursa atau di lembaga clearing, mereka akan melakukan adjustment. Berdasarkan temuan itu. Jadi karena menghadapi ini, maka untuk margin sementara dinaikkan jadi sekian gitu. Oke. Nah ini lumayan dalam guys. Jadi mungkin udah pengen nonton, udah mulai panas nih kepalanya gitu kan. Ini panas ya guys ya. Lumayan teknis lah. Jadi mungkin balik lagi ke tadi pelaku pasarnya tadi kan udah dibahas tuh bursa, terus ya tadi dari Bopepti, terus ada pialang, ada pedagang, terus nasabah. Nah yang sebenarnya mau dibicarakan di podcast ini adalah individu lainnya yang kita sebut dengan penasihat. Siap. Nah ini ada baru nih, entitas baru kan, belum lama dibentuk. 2 tahun lah ya. Ya penasihat berjangka dan di bawahnya ada wakil penasihat berjangka, ada WPB dan WPA. Nah mungkin diceritain Pak historinya, gimana ceritanya tiba-tiba ada wakil penasehat. Apakah ini gara-gara kasus robot trading? Nah, apakah ini kasus influencer bodong? Nah, ini gimana, Pak? Jadi gini, sebenarnya kalau terkait dengan keprofesian itu di Undang-Undang 3297 itu sudah bunyi sebenarnya bahwa pelaku profesi PBK itu ada yang namanya wakil pialang berjangka. Nah, kalau wakil pialang berjangka dia mewakili perusahaan pialang berjangka. Perusahaan pialang berjangka berarti nasabah menyalurkan amanatnya ke bursa melalui jasa perantara mereka itu. Yang bisa melakukan kegiatan terkait dengan itu adalah si pemegang lisensi WPB tadi. Kemudian ada yang namanya wakil penasehat. Nah, kalau wakil penasehat ini dia memberikan advice, memberikan nasihat, saran, apapun yang terkait dengan aset yang sehingga itu digunakan oleh si kliennya, kita sebut gitu ya, kliennya untuk melakukan transaksinya. Bisa advice, bisa nasihat, bisa sinyal, apapun itu. Kan gitu. Nah, atas dasar itu dia bisa memungut biaya. Jadi pendapatan si penasehat kan pemasukannya dari situ. Kalau di pialang berjangka sebenarnya nggak boleh ngasih nasihat, bolehnya hanya ngasih sebatas sampai informasi. Sampai informasi. Informasi dengan nasihat beda ya. Kalau nasihat kan sampai menyarankan, kalau ada informasi hanya gambaran saja. Stop loss di sini, target ke sini harus. Ada satu lagi namanya wakil pengelola sentra dana. Nah, kalau wakil pengelola sentra dana berjangka itu WPSDB itu adalah individu-individu yang kemudian dia dipercayakan dana oleh masyarakat untuk mereka kelola. Jadi kalau yang WPA dan WPB ini kan dasarnya adalah nasabah bertransaksi sendiri. Apakah dia bertransaksi sendiri, kemudian dibutuh nasihat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau di WPSDB itu nasabah menyertakan modalnya pada para pengelola ini.
Nah, pengelola ini yang bisa mengelola dana-dana masyarakat tadi melalui BPSDB. Ya kayak reksadana lah kalau di teman-teman ini ya, bursa efek atau di saham under OJK. Ya. Nah, reksadananya berjangka itu namanya sentra dana berjangka. Itu sudah ada dari tahun 97. Sebenarnya. Cuman belum ada trigger yang membuat benar-benar diharuskan serius gitu. Ya. Serius untuk menjadikan itu. Nah, di 2018 itu sudah ada pemikiran untuk kemudian bagaimana kita menjadikan profesi itu menjadi lebih kredibel dengan jalur sertifikasi, kan gitu kan. Maka kemudian WPB mulai bergulir tuh. Nah, ternyata gue lupa 2020 apa 2021 ya. Muncul masalah gede tuh robot trading. Ya itu orang tahu masalahnya Draken, Doni Salmanan, whatever lah. Nah, ini nih. Itu kan. Ini yang nonton pasti pengennya tahu ini nih dari sisi bangun belakangan ini juga ada ya. Nah, itu kita bahas nanti. Ya, itu teman-teman udah tahu lah di netizen. Nah, jadi pada waktu itu salah satu persoalan yang menjadi concern itu adalah kenapa orang tidak jelas kredibilitasnya bisa bebas ngomong. Nah, pertanggungjawaban publiknya gimana kan gitu kan. Betul. Nah, sehingga pada saat itu ada satu evaluasi dari anggota dewan di Senayan. Nah, akhirnya singkat cerita kita coba percepat prosesnya untuk yang penasihat tadi. Dalam hitungan 1 tahun keluar kerangka peraturannya, tahun depannya sudah mulai kita license. Sudah mulai kita keluarkan license gitu ya. Sehingga ini yang nanti akan membedakan antara teman-teman yang kredibel atau tidak. Jadi kredibel atau enggak itu bukan persoalan dia pintar atau enggak loh ya. Iya. Karena kalau lu cuman pinter, lu paham technical analisis, tapi lu nggak tahu lanskap peraturan legal yang berlaku, lu bisa nabrak-nabrak. Kan gitu kan? Maka kenapa perlu license? Supaya selain daripada aspek keterampilan teknisnya, dia juga paham lanskap regulasinya. Yang berlaku di Indonesia kayak apa. Gitu kan. Betul. Sehingga ketika dia memberikan nasihat, ketika dia menanyakan ke orang, itu whole package-nya dapat, bukan hanya masalah technicality-nya aja, tetapi juga regulasinya seperti apa itu dia paham gitu. Karena kalau waktu itu pun sebenarnya sudah cukup santer, case yang waktu itu ya Indra Kendo di Salmanan itu kan sempat ada waktu itu sempat bukan cuma mereka, bahkan beberapa influencer sudah diincar kan sama teman-teman di Reskrim lah, kondisinya kurang begitu. Karena salah satu dasarnya adalah begitu, ketika dia menyebarkan informasi ke publik atas dasar kredibilitas apa, apa sertifikasi yang dia punya kan gitu, apakah dia memang pantas untuk berbicara tentang itu gitu kan. Nah, sekarang kalau kita melompat ke sekarang itu untuk profesi wakil pialang berjangka dan wakil penasihat berjangka sudah diakui oleh negara melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Jadi mereka sudah tersertifikasi, sudah diakui. Kalau di wakil penasihat berjangka ada 8 unit kompetensi ya. Kalau di wakil pialang berjangka ada 10 unit kompetensi. Yang itu sudah diakui. Itu bisa dicek di situsnya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kompetensi apa saja yang harus mereka miliki untuk masing-masing profesi. Ketika mereka sudah memiliki itu, mereka mengajukan dirinya ke lembaga sertifikasi profesi untuk dilakukan assessment berdasarkan standar yang dipakai sama Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Begitu assessment sudah dilakukan selesai, maka keluar sertifikasi pengakuan kompetensi dari Badan Nasional. Nah, maka ketika dia ngomong dan lain sebagainya, jelas kok negara sudah mengakui kompetensi gua gitu kan. Jadi bahkan ada lucu sekarang kalau bicara tentang bicara tentang case yang berjalan, teman-teman di kepolisian itu informasi masuk ke saya itu sudah mulai membedakan. Jadi kalau ada pengaduan nih dari masyarakat masuk, yang ditanya pertanyaan pertama kali adalah, lu punya izin nggak? Izin, license. Lu punya izin dari Bapepti nggak? Walaupun sebagai WPA atau sebagai WPP. Kalau lu nggak punya izin, maka ini pidana murni. Gitu kan? Tapi kalau lu punya izin, maka si Polri nggak bisa pegang. Itu akan direkomendasikan ke Bapepti dulu. Di Bapepti kan ada namanya penyidik pegawai negeri sipil. Di situ dulu diolah di dalam ini sebenarnya masalahnya gimana gitu. Ya, jadi guys, seperti yang kalian tahu, Pak Anang juga mungkin dengar. Lu pertanyaannya berat sih. Gua jawabnya berdasarkan pertanyaan. Ya, ini langsung to the point aja. Jadi kita tahu lah banyak influencer, nggak cuma satu, udah banyak lah
jualan kelas, meminta dana dari kliennya, di mana di dalam kelasnya dia memberikan nasihat jual beli. Dia membuka signal lah. Di dalam Discord-nya ada signal buy sell, ada order pending order lah, limit bla bla bla. Even though ada disclaimer bla bla bla. Tapi kita tahu kebanyakan dari mereka yang jualan kelas ini atau memberikan signal jual beli tidak punya izin yang disebutkan oleh Pak Anang tadi, WPA. Nah, ini gimana? Kedepannya gimana? Apalagi kliennya sudah itu melanggar ratusan hukum, ribu. Bro. Melanggar hukum. Melanggar hukum. Deliknya pidana. Karena kan ada regulasi yang dilanggar, ada ketentuan dari perundangan, ketentuan dari peraturan yang mereka langgar gitu. Yeah. Jadi itu melanggar. Sebenarnya gini, aku juga bingung kenapa orang masih kan di zaman yang sudah sangat gampang seperti ini, informasi bisa diambil dari mana saja, mestinya kita lebih mudah ya untuk menyerap informasi terkait dengan peraturan dan lain sebagainya. Tapi ya lu tahu sendiri lah, kan faktanya yang penting caranya profit gimana, nggak peduli peraturannya seperti apa. Nah itu sebenarnya pentingnya teman-teman yang punya license profesi, karena dia bisa menyampaikan ini loh regulasinya kayak begini, harusnya begini gitu. Nah sehingga kalau gue bilang ya, selalu gue bilang di podcast seperti ini, gue sih mengajak teman-teman yang belum berlicense ini, tolong pahami peraturannya dan mulailah ambil license. Sekarang nggak terlalu sulit kok. Sekarang setahu saya semuanya serba dipermudah, serba difasilitasi gitu. Bahkan tren menarik sekarang ini banyak juga pialang-pialang ilegal yang sudah menjadi legal, menjadi anggota. Di ICDEC aja kita terima tamu belakangan banyak banget. Gua tadi telat juga gara-gara itu sebenarnya. Jadi yang entitas-entitas yang ilegal gitu mau menjadi legal. Nah, kalau di situ kita support banget. Artinya kan memang naskah peraturan yang paling baru itu salah satu tujuannya adalah untuk membuat teman-teman yang selama ini berada di luar ring itu mau masuk ke dalam. Ya kan, karena ketika dia sudah masuk di dalam environment, maka di situ bisa jalan fungsi pengawasan dari pemerintah dan lain sebagainya, fungsi penjaminan dari clearing dan lain sebagainya. Kalau di luar kan nggak bisa. Ya jadi guys, untuk yang nonton Metafulus beserta ICDX sekarang mengajak nih semua influencer, semua komunitas, semua leader-leader yang sering membicarakan financial markets, ya khususnya produk-produk di bawah Bapepti produk di bawah perdagangan berjangka komoditi. Itu di dalamnya ada falas, forex terus ada gold, emas, pokoknya komoditas dan kripto. Dan kripto. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada influencer yang sering membuat konten kripto, ada jual beli dan lain sebagainya, atau sering bilangnya financial advice, itu diperlukan yang namanya lisensi WPA. Dan sekarang sangat-sangat direkomendasikan sekali untuk teman-teman semua ambil sertifikasi WPA. Nah, untuk mengambil sertifikasi WPA-nya sendiri, sebenarnya tahapan atau prosesnya seperti apa sih? Apakah ada situs yang perlu dikunjungi, isi form dulu dan lain sebagainya, itu gimana? Yang sekarang benar-benar mau nih, gue perlu. Nah, itu kemana prosesnya? Jadi yang pertama kali itu kan begini, bicara kelembagaannya dulu ya. Ada bursa di situ, kemudian ada lembaga sertifikasi profesi, ada lembaga pelatihan kerjanya, LPK. Kita pakai nomenklatur yang baru ya, yang sudah disetujui masuk dalam wilayah ranahnya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi pertama kali teman-teman calon wakil pialang berjangka, calon wakil penasihat berjangka yang mau ambil license, itu ada persyaratan dasar yang harus dipenuhi. Yaitu dia harus memiliki sertifikasi pelatihan simulasi kontrak berjangka multilateral yang itu dikeluarkan oleh bursa. Nah terkait dengan pelatihan itu silakan kunjungi official akun Instagram officialnya @ICDEC Academy. Itu ada di atas ada register tuh, ada register pelatihan multi, ada register calon WPA, register calon WPB. Dan sekarang kan calon WPB kan peraturan Bapepti nomor 4 tahun 2024 ini yang baru saja keluar 2 bulan yang lalu kan mewajibkan para calon-calon itu mendaftarkan dirinya dulu ke bursa.
Jadi kalau mau calon BPA atau calon BBB silakan aja register melalui register bursa. Kita baru siapin link registrasi itu melalui akun Instagram officialnya @asyidik-academy. Kalau sudah, nanti kita akan selenggarakan kelas pelatihannya. Kemudian setelah itu di akhir kelas mungkin ada post test, ada penugasan dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa orang ini paham betul mekanisme. Presentasi, kalau saya ingat dulu kayaknya ada presentasi tuh. Kalau BPA sampai presentasi, Kalau dirimu dulu sih minta presentasi emang gitu. Nah, kalau udah selesai, kita akan keluarin sertifikat PSTKBM dan sertifikat itu nanti dibawa ke LSP dan ke Bapepti, mereka akan tanyakan itu. Nah, setelah dia dapat itu, dia mengajukan dirinya. Tapi sebelum mengajukan dirinya, tolong pahami dulu unit kompetensi yang dibutuhkan untuk mengambil license. Itu ada di situsnya Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau situsnya LSP PBK. Itu ada di situ. 8 kompetensi penasehat, 10 kompetensi BPB itu ada apa aja ya. Nanti kalau sudah, teman-teman minta diakses. Jadi mengajukan diri ini bukan penjadwalan. Anda mengajukan diri kepada lembaga sertifikasi profesi untuk dilakukan assessment terhadap kompetensi Anda. Nah, nanti akan keluarin jadwal. Mungkin juga bisa ngikutin pelatihan dulu di LPK. Di LPK untuk bisa dilatih kalau nggak mau belajar sendiri ya. Ikuti kelas pelatihannya di LPK. Selesai dari LPK mengajukan diri untuk diakses. Begitu selesai, akan hasil dari assessment itu adalah pengakuan kompetensi Anda oleh negara. Melalui Badan Nasional Sertifikasi. Begitu sudah punya sertifikasi kompetensi, datanglah ke Bapepti, minta di fit proper. Jadi Anda sudah kompeten, tapi Anda belum boleh praktek. Kalau ngomong-ngomong boleh, tapi kalau kemudian praktek ya belum boleh gitu kan. Harus ada izin prakteknya. Maka datang ke Bapepti, minta dilakukan fit proper. Maka begitu fit proper dinyatakan lulus, keluar izin lisensi profesinya. Baru boleh praktek. Baru boleh. Ya sama seperti dokter, seperti proses profesi gitu apa ya. Ada nah, tapi yang menarik adalah sebenarnya hukumannya apa sih, Pak? Jadi kayak mereka kan oke, perlu sertifikat, ribet bla bla bla. Gue sekarang bisa kok, banyak influencer lainnya. Ada 2 jenis hukuman. Nah, ini. Penjara. Langsung. Penjara. Langsung ya. Penjara, tergantung tingkat kesalahannya seperti apa. Yang kedua adalah denda. Penjara dan denda. Ya, tergantung. Kalau tidak berizin, kalau nggak salah penjaranya itu kurungannya 10 tahun, kemudian bicara dendanya itu sampai 10 miliar kalau nggak salah. Sampai 10 miliar. Ya. Kita harus detail sih, harus lihat dulu. Lupa gua. Iya. Karena gue berharap tidak ada yang begitu. Iya. Tapi yang jelas ini untuk semua influencers, untuk semua leader komunitas yang memberikan nasihat, sinyal-sinyal di Discord, sinyal-sinyal di YouTube, mengkoar-koarkan suatu aset tanpa adanya disclaimer misalnya, atau apakah dengan disclaimer pun sebenarnya nggak boleh. Nah, untuk influencer yang melakukan pump and dump, kan, ngepump suatu aset supaya si followersnya beli, tapi dirinya sendiri malah menjual aset tersebut ke followersnya, sehingga followersnya semua nyangkut. Nah, ini secara hukum seperti apa? Kenapa masyarakat kita itu mudah tertipu dengan pola yang sama berulang-ulang? Dilarang menjanjikan fixed income di industri PBK. Orang yang ngomong itu berarti melanggar peraturan.